Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala fa min ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi ta'ala wal qanutu min rahmatillahi ta'ala. Kemarin diterangkan termasuk maksiat hati itu yang pertama adalah ragu atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyepelekan azabnya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian frustasi atau putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah wattakabburu ala ibadillahi ta'ala. Termasuk maksiatnya hati itu adalah takabur. Wattakabburu lan gumedhi ala ibadillahi ta'ala, ngungkuli piro-piro kaulane Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiatnya hati yang keempat adalah sombong atau merasa besar, merasa hebat dibanding hamba-hamba Allah yang lain. Yang merasa pinter, yang punya ilmu merasa pinter, seolah-olah yang lain bodoh. Yang biasa ngibadah merasa hebat, seolah-olah yang lain tidak ibadah. Merasa mulia, seolah-olah yang lain rendah. Merasa terhormat, seolah-olah yang lain merasa hina. Merasa rajin ngaji, seolah-olah yang lain tidak mengaji. Ini sombong yang sedemikian itu juga termasuk bagian maksiatnya hati. Maksiatnya hati. Ini kalau di dalam tuntunan Thariqah itu tujuan kita adalah tazkiyatun nafsi anir rodail, membersihkan hati daripada penyakit-penyakitnya atau kotoran-kotorannya hati. Termasuk sombong itu juga bagian daripada penyakit ataupun kotoran hati. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong dimaksud di dalam ini termasuk bagian daripada maksiatnya hati itu, ini tidak terucap di dalam lisan kita. Artinya saya itu loh hebat, saya itu pandai, kalau kalian itu bodoh. Saya itu kaya, kalau kalian itu miskin. Bukan semata-mata seperti itu, tapi sebuah gerakan yang ada di dalam kolbu kita, yang ada di dalam hati kita, sehingga terlintas berbunyi hati kita seolah-olah yang lain itu rendah, seolah-olah yang lain itu remeh. Melihat kita memakai mobil yang bagus, terus spontan dalam hati itu yang lain itu mobil-mobilnya itu jelek, ya kan? Terasa di dalam diri kita itu pandai karena bisa baca Quran, bisa baca berjanji, bisa baca kitab. Itu spontan dalam hati kita terlintas bahwa
murid-murid itu bodoh semua. Itu bunyi sendiri Pak, bunyi sendiri. Nah itu termasuk penyakitnya hati, itu sombong. Dalam satu hadis yang diriwayatkan atau dalam satu hadis berkata sahabat Abi Darda, la yazalul abdu yazdadu minallahi bu'dan ma musyiya khalfu. Yang artinya tidak ada satu manusia atau satu hamba yang bertambah jauhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu justru malah semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin dekat tapi semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam dirinya merasa tersanjung, merasa terhormat, waktu berjalan dan diiringin oleh segerombolan orang. Ibaratnya contoh seperti ini. Saya punya murid, pas kebetulan entah pergi kemana, murid saya itu ada di belakang, iring kami, ya kan? Karena sebagai seorang murid itu biasanya wajar kalau berjalannya itu di belakang, itu biasanya seperti itu. Ini beda dengan murid-murid Batam. Kalau murid-murid Batam itu ya suka-suka lah. Yang itu senang di depan, senang di belakang, di belakang. Kalau murid atau santri-santri pesantren itu nggak berani jalan di depan kiainya, nggak berani, ya, karena merasa kecil. Kecuali kalau Pak Imat itu di depan nggak apa-apa karena merasa besar. Kita teruskan. Ketika saya berjalan dan dikawal oleh beberapa murid, dalam hati saya timbul ucapan begini. Hebat saya dikawal oleh beberapa murid. Sombong enggak? Nah, ucapan di dalam kolbu saya yang sedemikian tadi itu tidak mengakibatkan kita dekat sama Allah, tapi justru malah sebaliknya akan bisa menjadikan perlahan-lahan sedikit demi sedikit kita jauh daripada Allah. Ini bapak-bapak juga harus bisa melihat. Memang sih kelihatannya kami juga rajin ngaji, rajin ibadah, rajin amal, dan seterusnya. Tapi jangan salah, rajin ibadah kita itu tidak mengefek di dalam tubuh kita atau terutama di dalam kolbu kita. Bisa menjadikan tambahnya tawadhu, tambahnya memuliakan orang lain, ya, merendahkan diri kita sehingga tawadhu terhadap Allah. Akan tetapi justru malah menjadikan tambahnya kita perlahan-lahan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat Allah juga semakin jauh, ya. Rahman dan Rahimnya Allah juga malah semakin jauh. Maka hal itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, tawadhu wa jalisul masakin takunu minal kubara illahi wa tahruju minal kubar. Ya. Wa tahruju minal kibir. Tawadhu podo andhapo sira kabeh, wajalisulan podo lungguh sira kabeh al masakina ing pira-pira wong miskin, takunu mongko ana sira kabeh min kubara illahi, itu saking gumedene kepada Allah, wa tahruju lan podo metu sira kabeh minal kibiri saking sifat kibir. Artinya kita dituntut atau diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk selalu bertawadhu, untuk selalu merendahkan diri kita, memuliakan orang lain, merasa bahwa diri kita lemah, merasa bahwa diri kita tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa, dan diperintahkan untuk
sering-seringlah dan hobilah duduk-duduk bersama orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Karena gara-gara kebiasaan kita duduk bersama-sama orang miskin, itu kalian akan mengurangi daripada sifat kibir, sifat sombong, sifat gumedi, dan kalian akan lari daripada sifat kesombongan tersebut. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan kadang susah kita praktekkan. Kita ambil contoh saja, mungkin di saat-saat kita lagi tidak ada acara, tidak punya kesibukan, mungkin kita bisa duduk bareng bersama-sama orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang fakir. Tapi ketika kita sudah menjadi orang yang sukses, banyak acara, banyak kegiatan, banyak rutinitas kita, ya, atau menjadi seorang yang miliarder misalnya, orang-orang yang punya pangkat tinggi, punya jabatan tinggi, punya harta dan takhta yang luar biasa, maka kadang-kalanya kita merasa merasa risih kalau kumpul dengan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang pengangguran, apalagi bersama-sama dengan gelandangan-gelandangan di tepi jalan. Seolah-olah itu ada pembatas. Lah ngapain ngumpulin sama orang-orang kayak gitu? Kan begitu. Sama dengan ketika kita lagi rajin ibadah, rajin dzikir, rajin wirid, rajin ngaji. Itu kadang-kalanya muncul di dalam kesombongan di dalam diri kita itu merasa males kalau kumpul sama orang-orang yang tidak ngaji, ya. Males kalau ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang tidak mau dzikir, tidak mau wirid, seolah-olah ada pembatas. Nah ini kadang-kalanya bisa memunculkan kesombongan di dalam kalbu kita. Cuma ibadah aja dia, udah kere, miskin, ya bodoh, nggak mau ngaji. Saya yang tahu aja masih mau ngaji, masih mau wirid. Kan gitu kan Pak? Nah, ini Bapak-bapak coba rasakan. Beda dengan Pak Marjo, ya. Walaupun bagaimanapun juga masih ngumpulin orang-orang yang karaoke, ya. Ini mau 17 Agustus. Orang lomba karaoke dikumpulin, jadi panitia 17-an. Beda. Ini kesombongan inilah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang justru malah akan membuat diri kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi satu hadis Kanjeng Nabi juga pernah bersabda, kemudian Kanjeng Nabi juga pernah bersabda lagi, at-tawadu'u min akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kufar. Tawadu, rendah hati, rendah diri, itu bagian daripada akhlaknya para nabi. Akhlaknya para nabi. Para nabi-nabi itu tawadunya sangat luar biasa. Ya, tidak mengagung-agungkan, tidak melolokan, ya, tapi selalu rendah hati. Menyikapi persoalan apa saja disikapi dengan tawadu. Menghadapi sebuah konflik yang macam apa saja itu juga diatasi dengan tawadu. Sehingga bisa kita lihat cerita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, saking tawadunya kepada seseorang, ketika dakwah, ketika amar ma'ruf nahi mungkar, banyak di dalam cerita-cerita yang beliau itu diejek, dihina, dicaci maki, bahkan dilemparin kotoran-kotoran unta, ya, dilemparin dengan kerikil-kerikil atau batu-batu kecil, tapi masih dihargai, masih dihormati, tidak dibalas, ya, bahkan tidak punya penyakit dendam. Beda dengan kita, karena kita ini kadang
antara tawadhu dengan takabur hampir sama. Ya. Kadang-kalanya tawadhu kalau pas lagi nggak masuk angin keluar asap, ya kan? Tapi kadang-kalanya juga takabur kalau lagi asapnya keluar terus. Baik itu tawadhu terhadap orang lain, terhadap tawadhu terhadap gurunya, bahkan tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika asap itu keluar terus, maka takabur terhadap orang lain, takabur terhadap gurunya, bahkan takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi yang dimaksud adalah takabur min ibadillahi ta'ala, menyombongkan diri dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu inilah tujuannya kita ngaji, ya, agar kita tahu kalau orang yang ahli wirid, orang yang ahli dzikir, orang yang ahli torekoh, orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih juga takabur, masih juga besar hati, masih juga besar kepala, meremehkan orang lain, bahkan suka memprovokasi orang lain, ngajak berantem, ngajak kelahi, kesindir sedikit saja langsung darah tinggi, ya kan? Langsung naik darahnya, ya. Langsung dibalas dengan hizib ataupun sihir. Nah, ini kan perlu dipertanyakan. Jangan-jangan mereka hanya melaksanakan ibadah tapi tidak tahu ilmunya ibadah. Sementara tuntunan daripada pelaksanaan sholat saja itu mengajarkan kepada seorang hamba agar supaya bisa tawadhu. Sehebat apapun manusianya, sekaya apapun manusianya, tapi di saat melaksanakan ibadah mereka harus bersujud, mencium tanah, sadar bahwa mereka itu tercipta daripada tanah. Ini kalau kita tidak ngaji, tidak tahu sifat-sifat hati, tidak tahu maksiat-maksiatnya hati, makanya sifat takabur itu akan selalu menyelimuti di dalam kalbu kita terus, Pak. Sehingga walaupun kita dikir, kita wirid, kita sholat. Semakin banyak sholat, semakin banyak wirid dan dikir, malah semakin tambah takabur. Menganggap orang itu nggak benar. Selain paham kita, mereka itu kafir. Kalau nggak mengikuti kita, mereka akan salah, mereka akan terjerumus, dan seterusnya. Sampai di sini paham, Pak? Merasa nggak di dalam kalbu kita kalau sering itu takabur, ya kan? Merasa tidak selama ini. Nah, inilah fungsinya kita ngaji. Jadi ketika kita zikir, ketika kita wirid, terutama di dalam zikir thariqah qadiriyah dan naqsabandiyah, maka harus diimbangin usaha atau jihad untuk bagaimana memerangi sifat takabur yang ada di dalam kalbu kita. Tidak harus petentang, tidak harus gembelengan, tidak. Yang namanya takabur itu tidak harus ngomong saya dulu hebat, tidak. Tapi di dalam kalbu itu yang kadang sering bunyi seperti itu, ngomong seperti itu, ngucap seperti itu. Saya kok dilawan. Itu loh kalau tidak bantuan saya. Itu loh kalau tidak perjuangan saya. Itu loh kalau tidak kinerja saya. Ya. Saya selama jadi RT sekian tahun, ini loh bisa mencetuskan ini, bisa membuat ini. Ketika saya jadi RW, ketika saya jadi lurah, banyak yang kita berbuat. Mana ada lurah-lurah ataupun RW-RW sebelum saya yang bisa seperti ini. Misalnya Pak Witono misalnya. Dulu waktu saya belum jadi ketua masjid, kayak apa tuh masjid Darussalam itu, kan gitu kan. Ya kan Pak ya. Sekarang begitu dah saya yang menjabat sebagai ketua, semua bisa kita buat. Apalagi kalau sampai diceritakan sama orang lain, ya kan. Kata Kanjeng Nabi itu termasuk orang-orang itu nanti yang nantinya akan merugi itu adalah menceritakan zikrul hasanatil madiyah wa iyalata dari amkubilat aurudat, yang selalu menceritakan kebaikannya kepada orang lain, sementara mereka tidak tahu apakah kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bagian daripada
orang-orang yang nantinya akan merugi. Begitu juga kalau sifat di dalam kalbu kita berupa takabur ini selalu menggejolak, selalu berkata atau selalu berbunyi, maka justru mengakibatkan kita bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebaliknya, justru kita akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala karena sifat tersebut tidak pantas kita miliki. Tapi yang berhak untuk memiliki sifat takabur adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah juga tidak takabur. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini dari kitab Tanbihul Ghafilin ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga apa yang kita amalkan dan kita laksanakan di dalam kita melaksanakan Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah ini betul-betul mampu mengukir hati kita menjadi manusia yang betul-betul tawadhu, baik tawadhu terhadap manusia maupun tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.